Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas part ketiga dari tutorial futures series kita. Dan di video kali ini secara khusus ini menjadi salah satu yang penting juga, bahkan terpenting di dalam futures trading kalau teman-teman trading futures, yaitu adalah risk management. Bagaimana cara teman-teman mengkontrol resiko teman-teman di dalam suatu trade atau bahkan overall trade juga gitu ya. Jadi video kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai risk management. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, kita udah bahas 2 video sebelumnya, bagaimana cara introduction ke futures. Lalu kita membahas teman-teman bagaimana cara setting order gitu ya. Dan di video kali ini teman-teman kita membahas mengenai bagaimana cara teman-teman manage resiko teman-teman gitu ya. Dan kita memang di tutorial futures ini kita akan menggunakan exchange CoinEx, karena memang saya juga kalau trading biasanya di CoinEx juga. Jadi ini ya udah terbiasa juga. Plus CoinEx juga baru menjadi partner baru kita di channel ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau support channel ini juga, bisa daftar gitu ya, bisa register juga, login gitu ya di dalam CoinEx menggunakan referral code saya. Dan saya lagi arrange juga biar teman-teman yang daftar melalui referral code saya juga mendapatkan bonus. Misalnya kalau teman-teman deposit plus trading di dalam CoinEx gitu. Jadi win-win solution juga untuk teman-teman gitu ya. Kita sekarang mungkin bisa langsung masuk aja ke dalam pembahasan untuk futures trading, karena cukup banyak pembahasannya dan ada sedikit dalam. Langsung aja kita masuk gitu ya, bagaimana cara teman-teman mengkontrol risk atau memanage resiko ya, khususnya adalah untuk di futures, karena kita membahasnya bagaimana sih cara teman-teman memanage di resiko ya. Jangan lupa like videonya kalau teman-teman suka. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah harus ada spot wallet dan futures wallet. Sebenarnya ini cukup mudah gitu ya, tapi saya tahu bahwa banyak teman-teman yang bisa dibilang portfolio kriptonya itu adalah 100% di futures, dan ini nggak bisa dikatakan nggak bagus lah. Kenapa? Karena futures ini kan ada tendensi ini adalah high risk sekali gitu ya. Kalau teman-teman taruh semua fund teman-teman, dana teman-teman di dalam futures wallet, kalau ternyata tradingnya salah dan hilang, bagaimana gitu ya. Makanya teman-teman harus ada namanya alokasi dana juga. Berapa banyak sih overall portfolio teman-teman, dan berapa banyak yang harus dimasukkan ke dalam futures wallet kalau teman-teman mau trading. Nggak diharuskan sebenarnya, karena futures trading ini nggak buat semuanya. Hanya untuk teman-teman yang memang suka trading, plus mungkin yang agak suka high risk juga, seperti itu. Karena pasti kita tahu bahwa futures ini high risk ya. Ini yang dibutuhkan ya. Harus ada spot wallet, harus ada futures wallet. Bahkan kalau teman-teman lebih bagus ada staking, ada buat DeFi dan lain-lain, itu lebih bagus lagi. Jadi ini namanya alokasi dana juga, dari spot wallet ke futures wallet. Kira-kira seperti itu alokasi dananya. Nah, berapa banyak gitu dari total portfolio? Kalau saya pribadi gitu ya, secara rekomen ya mungkin 5-10% ya kalau teman-teman mau trading. 5-10%. Misalnya bagaimana? Contoh, kalau teman-teman punya portfolio adalah $1.000 di spot wallet gitu ya, berapa banyak yang teman-teman taruh di futures wallet? Bisa taruh $100, bisa taruh $50. Udah, itu saja ya. Kenapa? Karena futures wallet itu beresiko dan kita harus limit resikonya gitu. Tapi ya kalau teman-teman lebih nyaman untuk lebih besar, ya nggak apa-apa, itu kan sesuai dengan teman-teman juga gitu ya. Makanya di video ini juga disclaimer on, karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Oke, ini cukup straightforward untuk teman-teman seharusnya. Nah, kita akan bahas yang sedikit lebih advance, dan ini mungkin nggak semua orang mengimplementasikan ini. Jadi kita akan bahas mengenai R. R itu apa? R itu adalah resiko, risk. R itu adalah risk. Bagaimana cara teman-teman define resiko? Dan R ini adalah maximum risk untuk satu trade. Jadi ketika kita buka posisi trading, mau teman-teman long gitu ya, atau mau teman-teman short, pada saat posisi tersebut terkena stop loss, itu yang akan kena adalah resiko teman-teman, R teman-teman. Jadi kita harus tahu R teman-teman itu berapa sih, dan ini berapa gitu. Artinya apa? Artinya ini adalah dollar amount. Berapa banyak teman-teman yang akan hilang kalau misalnya terkena stop loss. Nah, ini kita harus define ya. Contoh, biasanya kalau saya sendiri mungkin ya hampir sama juga, 5-10%. Jadi misalnya kalau teman-teman punya futures portfolio adalah $1.000 ya, R teman-teman berapa? Kalau misalnya 10% ya, berarti resiko teman-teman adalah $100. Terkena stop loss $100. Kalau 5% gitu ya, berarti resiko teman-teman adalah $50
ya. Biasanya tuh seperti ini. Saya lihat mungkin 10%, 5% itu udah cukup besar sebenarnya untuk satu risk sendiri. Jadi ya ini tergantung teman-teman juga gitu ya. Tapi ini adalah bagaimana cara kita divine R sendiri. Dengan kita memanage resiko gitu ya. Hopefully ini bisa membawa kita ke long game juga. Karena futures ini bukan cuma buat saya mau main 1 minggu trading seperti itu, enggak seperti itu. Kita mau long game gitu. Kita maunya panjang. Ya, bisa trading terus kalau lagi mau trading, biar kita nggak hilang, nggak ke liquidate satu portfolio. Makanya kita harus ada risknya dulu. Harus ada setiap posisi sebenarnya kalau menurut saya harus ada stop loss. Ya, harus ada stop loss. Ya, kenapa? Karena stop loss ini adalah dia untuk stop kalau misalnya plan kita nggak berjalan dengan baik gitu. Makanya ini teman-teman harus latihan dulu secara teknikal lah, khususnya secara teknikal gitu ya, kalau mau bermain futures. Dan ini saya ada Excel-nya biar teman-teman lebih jelas. Kita akan show mana ya Excel-nya. Nah, ini Excel-nya. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini Excel cukup mudah untuk dimengerti sebenarnya. Jadi contoh gitu ya, saya akan coba bahas ya. Total funds teman-teman. Ini total funds di futures gitu ya. Dana teman-teman $1.000. Ya. Kalau misalnya teman-teman pergunain resiko 10% gitu ya, recommended saya juga di bawah 10% sebenarnya. Berarti teman-teman resikokan $100 per trade. Dan ini cara hitungannya. Ini kita mau lihat secara worst case skenario-nya. Misalnya, portfolio teman-teman $1.000. Lalu ternyata gagal nih yang pertama. Berarti minus 100. Ya. Dengan seperti itu, portfolio teman-teman tinggal $100. Lanjutin lagi. Karena resiko teman-teman adalah 10% dari total portfolio. Berarti next loss-nya adalah $90. Gagal lagi, tinggal sisa $810. Gagal lagi, tinggal sisa $729. Dan terus menerus. Ya. Ini worst case scenario. Ini kalau misalnya teman-teman gagal terus. Tapi ini biar teman-teman lihat. Kalau teman-teman loss 10 kali berturut-turut, ini 10 kali berturut-turut gitu ya, 10 kali nih. Biasanya kalau futures jarang teman-teman loss 10 kali berturut-turut gitu ya. Kalau teman-teman memang menganalisa dan biasnya tuh netral gitu ya. Jadi bukan dengan menggunakan emosi dan lain-lain seperti itu. Jadi ini bisa agak sedikit ke manage. Ini sisa 387 ya, cukup besar sebenarnya ya penurunannya. Kalau 5% dengan resiko teman-teman 5% dari portfolio, teman-teman loss 10 kali, ini sisa $630. Ya, kalau ini untuk jumlah alokasi 10% ke total portfolio atau 5% ke total portfolio. Tapi teman-teman bisa juga lakukan hal seperti yang fix seperti ini. Tapi ini jauh lebih beresiko gitu ya. Tapi ya high risk high reward. Tapi ini bisa juga dan lebih simple sebenarnya. Misalnya teman-teman fix 10%. Kalau total portfolio teman-teman awal $1.000, berarti setiap resiko teman-teman misalnya minus 100. Ya, next turun $900 tetap minus $100. Kenapa? Karena kita mau acuannya adalah ke awal portfolio. Sama, kalau misalnya portfolio teman-teman awalnya adalah $100, ini juga cukup simple. Kalau misalnya $100, berarti teman-teman meresikokan $10 setiap trade gitu ya. Mana ya? Di sini kita delete dulu ya. Ini teman-teman meresikokan $10 setiap trade. Ini akan turun menerus gitu ya. Intinya seperti itu. Ya, ini saya udah baru beneran. Misalnya teman-teman portfolio $100, berarti resiko teman-teman adalah $10 setiap satu trade. Dan ini penting untuk teman-teman mengerti gitu ya. Nah, next up kita masuk ke dalam ini yang ketiga adalah kita harus fokus terhadap R-nya gitu. Jadi teman-teman udah tahu R teman-teman berapa, jumlah leverage dan margin itu bakal adjust sendiri gitu. Karena kita udah tahu stop loss level kita, resiko kita berapa. Jadi misal kalau teman-teman buka posisi seperti ini, udah determine dulu, udah tahu dulu. Oke, stop loss level kita adalah di sini. Di misalnya contohnya ini ya, di area ini. Ya, lebih baik kita mengetahui dulu stop loss level di berapa daripada kita lihat dulu mau take profit di level berapa. Kenapa? Karena kita manage resikonya dulu. Pada saat ternyata trade-nya seperti ini lagi going our way, ternyata analisnya lagi oke gitu ya, baru kita lihat secara take profit levelnya berapa. Tapi kita harus tahu dulu, sebelum buka trade itu harus tahu dulu SL levelnya berapa, stop loss level teman-teman berapa. Itu yang terpenting. Ya, dan di CoinEx di sini kalau teman-teman tahu, misalnya teman-teman buka posisi, persis lagi saya buka juga nih. Saya lagi buka Ethereum
short Ethereum Classic gitu ya. Di sini ini juga memanage resiko. Saya juga lagi manage resiko. Ini teman-teman bisa lihat juga nih. Ini lagi profit gitu ya. Lagi profit $99 di sini, naik 18,5%, tapi stop loss saya udah di 18,2 ya, dan average entry-nya di 18,245. Jadi kalau terkena stop loss pun ini masih profit gitu. Ya, kenapa saya taruh seperti itu? Dikarenakan situasi market untuk saat ini kita adjust-nya lagi uncertain. Jadi kalau teman-teman udah untung seperti ini, lebih baik mungkin taruh stop loss dulu di sini. Istilahnya kalau misalnya dia naik lagi, ini nggak loss. Ya, ini yang saya lebih utamakan dulu. Ya, ini tergantung keadaan market. Tapi dengan keadaan market saat ini, persis pada saat kita bikin video lagi sideways, ya saya mau bermain lebih aman. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman buka di CoinEx, yang paling penting itu kalau teman-teman bisa lihat, ini teman-teman bisa buka kalkulator. Jadi sebelum buka posisi, ini cek kalkulator dulu di sini. Ya, biasanya saya ceknya di revenue, gitu ya, di revenue. Lalu bagaimana? Lalu buka opening price teman-teman berapa? Misalnya saya buka Ethereum Classic di sini, pokoknya di 18,245. Tulis 18,245. Closing price-nya, ini kita mau lihat di stop loss level kita. Stop loss level kita saya taruhnya di 18,63 lah, gitu ya. Waktu itu saya taruhnya di 18,63. Buka posisi saya di sini 443 Ethereum Classic. Lalu calculate. Sorry, ini short ya. Short 15 karena kita mau short. Nah, calculate. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat opening price-nya 18,245, closing price-nya 18,63, opening amount 443. Ini saya udah tahu. Pada saat saya taruh posisi ini, kalau terkena stop loss saya itu di $170. $170. Dan apakah saya akan lanjutkan? Ya, kalau ini di dalam resiko teman-teman, ya. Ya, karena kalau untuk di contoh saya kali ini, 1R saya di sini $200. Jadi kalau kita dari sini, ini di bawah 1R, di bawah $200 gitu ya, $170. Jadi secara resiko masih oke ya dengan leverage-nya. Kalau ternyata stop loss-nya misalnya lebih 250, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah turunin jumlah leverage teman-teman. Karena kita dari sini, kita fokus di resiko teman-teman. Leverage sama marginnya itu bakal adjust sendiri. Jadi kalau misalnya ternyata lebih, ya adjust antara opening amount-nya teman-teman dikurangin dikit ke 400 atau leverage-nya diturunin. Ya, semudah itu ya. Tapi kita fokusnya ke dalam risk teman-teman, kalkulator dan analisa. Next up adalah reason to entry dan reason to exit. Cara teman-teman memanage resiko gitu ya. Cara teman-teman memanage resiko adalah teman-teman harus tahu alasan teman-teman untuk entry itu apa. Kenapa teman-teman buka posisi ini? Lalu alasan teman-teman untuk exit itu apa? Ini lebih karena untuk take profit level gitu ya. Apakah sudah di dalam area level support atau di dalam resistance maka kita take profit, atau berikut pula dengan invalidation. Kalau ternyata plan teman-teman atau rencana teman-teman ternyata salah, yang bikin ini invalid apa? Gitu ya. Dengan seperti itu baru kita bisa cut loss istilahnya atau kena stop loss dulu. Karena kita udah tahu ini invalid level. Contohnya, kembali lagi, ini persis saya lagi buka posisi juga. Jadi saya bisa langsung mention aja kenapa saya mau mengambil posisi ini. Gitu ya. Kenapa saya ngambil posisi short Ethereum Classic? Yang pertama, ya kalau teman-teman lihat dari sini, secara time frame 4 jam, ya ini saya analisa di TradingView, bukan di ini biar lebih jelas untuk teman-teman lihat ya. Adalah dia lagi downtrend. Dan pertama, belum berhasil breakout gitu ya, belum berhasil breakout dari bulan April di sini. Jadi masih downtrend. Nah, next up saya lihat dia turun di sini. Ini dia udah bisa dibilang retesting ke area previous low level di sini. Kita hoping for a bounce memang. Ya, tapi key level yang saya lihat ini adalah di area kisaran 0,786. Ya, sebenarnya saya lihatnya di area golden ratio 0,618 0,65. Namun pada saat saya analisa di sini Bitcoin strong movement cukup besar gitu ya. Dengan seperti itu saya lihat ada kemungkinan mungkin dia testing ke area 0,786 dan ini persis juga di area resistance levelnya dia di garis ini. Makanya saya buka posisi short di sini. Itu reason to entry-nya gitu ya. Nah, reason to exit yang kita bilang invalidation levelnya bagaimana? Invalidation levelnya adalah ketika dia bisa 4 hour closing dengan volume besar di atas warna putih ini, ya lebih baik itu udah invalid, artinya rencananya udah salah gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dia breakout seperti ini, mungkin saya akan cut loss
gitu, atau bakal liatin sampai stop lossnya di sini. Dan saya taruh stop loss di sini pun di area 18,63, bukan semena-mena taruh di sini. Tapi kita taruh di sini 18,63 dikarenakan kalau dia udah di atas high sebelumnya, dia kan high sebelumnya di sini, ya kemungkinan besar akan invalid juga. Jadi saya taruhnya agak sedikit lebih tinggi. Ini kalau teman-teman ukur ya kisaran 0,6% lebih tinggi lah dari previous high sebelumnya. Jadi ini alasan kenapa saya masuk ke posisi ini. Dan setiap trading yang kita lakukan itu harus ada reason entry-nya, invalid-nya, dan exit-nya. Exit-nya mungkin kalau teman-teman lihat ya, saya melihat exit-nya mungkin posisinya ke area ke bawah sini sih. Kalau dia testing kembali ke bawah sini, mungkin potensi untuk exit atau take profit kalau memang berhasil turun lagi gitu. Nah, next up yang terakhir adalah adjust stop loss. Ya ini paling simple. Adjust stop loss pada saat trade-nya udah terbuka gitu, trade udah terbuka, apalagi seperti ini, udah profit istilahnya. Ya di sini profit berapa nih? Ini lagi floating profit $110. Ya biasanya saya harus adjust stop loss-nya. Biar apa? Biar istilahnya kalau ternyata dia tiba-tiba naik gitu ya, ya ini udah ke adjust stop loss-nya. Dan saya udah adjust, saya taruh stop loss saya saat ini. Kalau teman-teman bisa lihat lagi di sini, ini 18,2. Taruh di sini berarti 18,2. Mungkin kisaran mana ya, kita coba naikin dulu. Ya kisaran ada inilah 18,2. Jadi walaupun dia kena stop loss, misalnya dia naik lagi ke sini, ya saya tactically masih profit ataupun break even gitu. Jadi ya nggak salah juga kalau seperti ini. Jadi ini yang saya prefer untuk lakukan, bagaimana cara teman-teman memanage resiko teman-teman. Jadi ingat, kita review kembali gitu ya. Yang pertama adalah alokasikan ya futures wallet, jangan semuanya gitu ya di semua crypto di futures wallet. Taruh risk teman-teman, ini harus define resiko teman-teman berapa, lalu fokus di dalam risknya sendiri menggunakan kalkulator. Di CoinEx ini udah ada fiturnya gitu ya. Next up adalah harus ada reason untuk entry dan exit dan adjust stop loss-nya. Jadi saya rasa ini dulu bagaimana cara teman-teman manage resiko di dalam futures untuk crypto secara khususnya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kalau mau support juga jangan lupa untuk daftar CoinEx juga gitu ya, karena menjadi partnership baru kita. Ya, and thank you so much for watching semuanya, and see you in the next video. Bye bye.